Saya ditanya anak saya, dia belum tanya apa-apa, saudara, bilang ini, pipi. Wah, pasti mau nanya nih. Tuhan, Engkau hikmat saya nggak sanggup, Engkau sanggup. Ya, lempar semua tadi. Stres, khawatir, gelisah. Ya, serahkan. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Cast, bahkan bahasa Inggrisnya, cast your cares. Lempar. Sama-sama katakan lempar. Kamu punya masalah apa sekarang? Sakit perut, Pak, saya. Lempar sakit perut saudara sama Tuhan. Nggak punya duit saya, Tuhan. Lempar masalah saudara. Saudara, gampang kan? Tuhan, saya nggak punya uang, Tuhan. Saya mesti bayar kontrakan. Saya lempar kepadamu, Tuhan. Terus iblis bilang, bayar. Bukan urusan saya lagi, urusan Tuhan. Oh, enak aja. Nah, saudara tenang aja. Ya, Tuhan, bukan urusanku lagi, urusanmu. Sama-sama katakan, enak ya. Itu tindakan yang paling hebat loh. Tindakan yang paling luar biasa, paling dahsyat yang kita bisa lakukan. Bukan hanya masalah kecil. Kecil besar, kalau itu penting buat saudara, penting buat Tuhan. Ya, dan katakan, saya hanya rest, saya hanya beristirahat dan bersandar kepada kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu saja, Tuhan. Ya, shalom. Saudaraku yang paling dikasihi, disayangi, dicintai oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan kabar baik. Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib buat saudara dan saya. Kali ini kita akan mulai dari buku Life Let Go Life, ya. Menjalani hidup berserah. Sama-sama katakan, menjalani hidup berserah. Saudara boleh like, subscribe, dan share ke teman-teman saudara yang lain, ya, sehingga saudara menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil kabar baik yang memerdekakan, yang menghibur, yang menguatkan, dan memelihara hidup saudara. Kali ini kita menyampaikan dalam tayangan Tuhan, saya tidak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Saya beristirahat dan bersandar hanya kepada kemurahan dan kebaikan-Mu saja. Ya. Dan kita hanya memandang Yesus. Dia indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dan dalam. Waktu kita pandang dia, kita diubahkan serupa dengan dia, saudara. Waktu dia kuat, ia tidak sombong. Waktu dia lembut, ia tidak lemah. Yesus Kristus itu sekuat baja, selembut bludu. Ia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam. Bayangkan begitu besarnya, ya. Dan sekaligus dia hamba yang melayani saudara dan saya. Dia mau mencuci kaki murid-muridnya bahkan. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, pemelihara jiwa kita. Sekaligus anak domba yang disembelih, tergantung di kayu salib buat saudara dan saya. Dia yang mensuplai, yang menyediakan seluruh pemeliharaan, segala aspek, segala dimensi, dan semua spektrum bagian dari kehidupan saudara. Sekaligus dia roti hidup buat saudara dan saya. Mana surgawi yang turun dari surga. Saudara memperoleh zoe-nya, kehidupannya. Jadi dalam roh saudara ada zoe Yesus mengalir kepada jiwa saudara dan kepada tubuh saudara. Yang mau katakan amin. Ya. Jadi saudara, kita sudah menyelesaikan yang lalu buku
unmerited favor, ya. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya, membuat saudara menjadi orang yang berhasil dan beruntung, ya, berhasil dalam segala aspek, utuh, ya, dengan kesuksesan jenis Yesus. Kesuksesan baik, saudara, segala aspek. Amin. Ya, dan hanya karena saudara itu sangat dikasihi, ya, beloved, dan dikenal oleh Tuhan, ya, sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, dan sangat dalam dikasihi. Saudara nggak usah minder, ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena Dia sudah berikan Yesus kepada saudara dan saya, ya. Karena itu mari kita bersuka cita. Nah, apa pendahuluannya dulu daripada buku Life, The Let Go Life, ya, menjalani hidup berserah, ya, let go, berserah, ya, karena Tuhan mau kita ini hidup bebas dari stres, khawatir, cemas, atau gelisah, ya. Stres, khawatir, cemas, gelisah itu mahal hari-hari ini, ya, karena dunia ini hari-hari ini dalam keadaan krisis, pandemi COVID-19, kemudian krisis keuangan, banyak orang-orang krisis obat sekarang. Ya, ada tadi istri saya telepon mau beli obat gatal gitu, ya, sama obat batuk, kata apotek habis. Ada teman saya antri di apotek hari-hari ini berjam-jam. Nggak tahu kenapa, ya. Saudara juga tahu, ya, karena keadaan kekhawatiran di dunia ini, ya. Jadi ya, gas juga habis, kan. Oksigen maksudnya, gas, ya, bukan gas buat masak, bukan, ya, oksigen, ya. Dan berbagai obat yang dianggap bisa menyelesaikan COVID, ya. Dunia ini sedang dalam kegelapan, ya. Belum lagi dunia ini berputar semakin cepat karena tuntutan-tuntutan dari segala dimensi, ya. Baru kita ngadain Natal rasanya, sekarang udah bulan ke-7 lagi, udah mau beli aksesoris Natal mungkin, ya. Dan masalah stres itu sebenarnya dalam kedokteran disebutnya silent killer, ya, pembunuh diam-diam gitu, ya. Dan karena stres orang menjalani hidup kecanduan, hal-hal yang buruk, ya. Misalnya ada orang kaya hari-hari ini, kita tahu, ya, artis terkenal, cantik, punya keluarga yang baik, kaya raya, kena narkoba, saudara. Dan ditanya kenapa? Stres, ya. Silent killer. Ada yang insomnia, nggak bisa tidur. Ada yang bulimia, ya, misalnya makan nggak bisa dibatasi lagi, ya. Punya masalah sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh, cancer, bahkan keputusan-keputusan immoral, ya, keputusan-keputusan irasional. Ada orang bunuh diri karena stres, karena depresi, karena takut, khawatir, merusak diri, ya. Udah aja karena stres di rumah gini, ya, ikut pergaulan yang buruk misalnya. Jadi buku ini bicara tentang supply atau penyediaan shalom Tuhan. Sama-sama katakan shalom, ya. Shalom itu damai di pikiran, ada kesehatan, ada kemakmuran, ada keutuhan, ya, sukses yang utuh, berkemenangan dalam segala hal. Dan saudara katakan sama-sama saya, Yesus sudah bayar, ya. Jadi saudara kalau mendengar tentang perjalanan kita dalam merenungkan buku ini, ya, itu luar biasa sekali, ya. Kita hidup dari aliran pemeliharaan Tuhan yang tidak berhenti, terus mengalir ke dalam hidup kita.
Dan saudara yang sudah percaya Yesus tentu memiliki kehidupan itu di dalam roh saudara. Saudara memiliki hidup yang kekal. Dan ngomong-ngomong, sejatinya saudara adalah roh saudara. Dan itu sudah diselamatkan. Namun kita masih tinggal di dalam dunia ini. Yesus di sorga, nggak ada penyakit, nggak ada wabah, nggak ada tragedi, nggak ada kecelakaan, nggak ada masalah hal lain dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus berdoa supaya kita dipelihara. Karena itu dari roh saudara itu mengalir ke jiwa saudara, mengalir ke tubuh saudara. Jangan takut ya. Masalah itu tidak ada masalah kalau ada solusi. Dan solusinya Yesus. Ya. Yesus sudah bayar semua. Yesus sudah bayar untuk memelihara kita. Ya, ayat-ayat yang kita mau baca di dalam renungan kita bagian yang pertama, ya, dengan judul ya tadi menjalani hidup yang berserah ini ya. Kita akan membuka beberapa ayat. Mazmur 46 ayat 11, 1 Petrus 5 ayat 7, sudah bisa lihat di tayangan. Keluaran 14 ayat 13, Lukas 12 ayat 25, dan Zakaria 4 ayat 12. Ya. Saudara, tadi saya katakan apa? Silent killer itu stres. Tuhan itu memberikan kita solusi dari apa? Dari stres, khawatir, dan gelisah. Ya, bebas dari tekanan stres, dari kekhawatiran, dan cemas gelisah. Medan peperangannya di mana, saudara? Di pikiran saudara. Ya. Kalau saudara hari ini bilang nih, saya memutuskan hanya memikirkan Yesus dan karyanya, saudara mengambil keputusan yang bijaksana. Karena saudara, itulah satu-satunya jalan dari roh saudara mengalir ke dalam tubuh saudara, tentu saja. Ya, ke dalam semua aspek dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita fokus satu hal itu saja, ya, firman Tuhan katakan gini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Ya, makan, minum, pakai, rumah, keluarga, semuanya. Saudara bisa sebut. Tapi fokusnya cuma satu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Luar biasa ya. Saudara fokus satu, saudara dapat semua. Sama-sama katakan, dapat semua. Tadi saya katakan dunia ini penuh dengan apa? Kewalahan, tanggung jawab. Sekalipun saudara hidup sebagai orang baik-baik saja kan? Diserbu dengan tanggung jawab begitu banyak. Deadline gak habis-habis. Kalau sekarang ya saudara, susah orang cari pekerjaan misalnya. Tapi ada sebaliknya. Saya tadi lihat di YouTube ya, restoran McDonald, karyawannya pada bisa berhenti. Mereka susah juga untuk mencari karyawan. Mungkin ya nggak bisa ya melayani on-site sama work from home. Saudara lihat ya, diserbu tagihan-tagihan, masalah-masalah kesehatan, pasangan, anak-anak, belum lagi harus balas email, WA group. Semua menuntut jawaban. Ya. Dan ketika malam tiba, pikiran itu masih berputar-putar. Sulit diberhentiin. Sulit diusir. Ya, lama nggak bisa tidur, nggak bisa lelap tidur mungkin. Ya, kemudian tidur dalam keadaan gelisah dan cemas. Bangun, muncul lagi tuntutan. Ya, belum tuduhan lagi. Haleluya, ya. Nah, bisakah kita dalam keadaan yang seperti itu menekan tombol istirahat, tombol rest? Stop dulu. Maria mengambil pilihan yang terbaik, duduk dekat kaki Yesus. Marta sibuk mempersiapkan untuk Yesus, melayani Yesus. Maria duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan Yesus, memberi perhatian.
Jadi mendapat apa? Saudara, ini rahasia yang luar biasa yang saudara dapat dari firman Tuhan ya. Mendapat waktu yang tepat di tempat yang tepat. Ketemu orang yang tepat. Karena peristiwa-peristiwa yang tepat, semuanya sempurna diatur oleh Tuhan. Sempurna buat saudara dan saya. Bukankah ada firman berkata, Allah turut bekerja dalam segala satu mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Segala peristiwa-peristiwa di dalam tangan Tuhan diramu menjadi kebaikan buat saudara dan saya. Berhenti sejenak. Pertama, sama-sama katakan, berhenti sejenak. Cobalah mulai dengarkan mungkinnya suara burung gitu ya. Kadang-kadang saya di rumah ada bunyi ciak, ciak, apa gitulah. Saya pikir itu suara burung, lihat di pohon, suara tupai. Kemarin sore ada hujan, dengerin hujan sebentar. Ya. Mendengar rintik hujan. Kalau sudah tinggal di pantai, ya dengar debur ombak dulu. Ambil coba, break, rest, tekan tombol stop. Jangan hidup di bawah tekanan khawatir. Ya, stres, khawatir. Ingat ya, stres, khawatir, gelisah, cemas, sumber penyakit ya. Mazmur 46 ayat 11 katakan gini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah, be still. Bahkan orang Israel dalam perjalanannya menuju Kanaan, Tuhan katakan apa? Peperangan milikku, kamu diam saja. Be still, bahkan be quiet. Karena kalau manusia mulut kadang-kadang perkataannya apa? Betul, yang buruk ya. Kabar yang kabar-kabar atau koran atau sekarang kan YouTube dan segala macam. Itu kabar-kabarnya yang menjual ada kabar buruk biasanya ya. Tapi diamlah. Ketahui, know that I am God ya. Jadi great I am itu dalam diri saudara. I am, that I am. Aku mau jadi apa juga bisa. Nah, saudara mesti mulai melihat bahwa Tuhan yang ada di dalam diri saudara dan saya, yang mengasihi saudara dan menerima saudara apa adanya ya. Saudara tuh accepted, diterima gitu ya. Well please, dikenang. Rambut saudara satu-satu dinomorin. Nggak ada satu jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak menghendaki. Itu Tuhan saudara, itu Bapak saudara. Saudara sangat dikasih, sangat dikenang. Bukan karena saudara baik, karena dia baik. Kenal, no, that I am God. Saudara bisa ambil video-video YouTube, rekaman-rekaman khotbah. Udah banyak yang saya punya. Saudara bisa dengar kabar baik. Saya hanya memberitakan tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saya hanya menyampaikan apa yang sangat benar yang sudah ada dalam diri saudara. Ya, saudara akan pasti memenangkan peperangan. Kalau saudara tahu bahwa saudara itu dikenal, dan saudara tahu bahwa saudara itu dikasihi, bahkan sangat dikasihi, atau paling dikasihi, iblis nggak akan berhasil dalam kehidupan saudara. Dan semua yang buruk hanya dari dia semua. Yang jangan dengar khotbah-khotbah yang tadi saya juga dengar sebagian. Ada seorang pendeta cerita bahwa dia dapat mimpi, wah Tuhan kirim malaikat maut, bawa pedang, akan bunuh dari Jakarta sampai Surabaya semua orang. Itu kabar buruk. Itu bukan dari surga, saudara. Dari jurang neraka. Tuhan itu udah memberikan Yesus datang, ya. Tuhan Yesus itu datang bukan untuk menghukum dunia, untuk menyelamatkan. Masa Tuhan masih pakai jurus perjanjian lama begitu? Be still, ya. Diam dan dengar. Kenal Tuhan, ya. Buku yang kita renungkan itu mengenai penyegaran, rest, istirahat, refreshing, ya, refreshment, penghiburan, kekuatan, ya. Jadi dasar dari menjalani hidup, ya, hidup, kehidupan,
berserah. Ya, judulnya kan hidup kehidupan berserah. Ya, atau menjalani hidup berserah. Gampang ya, menjalani hidup berserah. Saudara ngomong-ngomong gini, saya mah pasrah aja. Itu bukan berserah, saudara. Pasrah sama berserah bukan yang sama. Kalau saya bilang ini, saya mah pasrah aja. Pasrah mah kalah, saudara. Udah di pojokan tuh kalah ya. Mau digebukin orang. Wah, udah deh, pasrah aja deh. Kita kan menjalani hidup pasrah, saudara. Kalah gitu. Kita nggak hidup dalam siklus kekalahan. Enggak. Kita hidup berserah. Artinya apa? Kita berserah kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kita di dalam tangan Tuhan yang lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak keukur. Itu berserah. Dan Tuhan bilang gini, serahkan semua. Nanti kita baca ya. Jadi berserah itu let go. Ya, berserah itu kita berserah. Ya, serahkan aja masalah kita. Terima shalomnya, terima pemeliharaannya. Sama-sama katakan, saya menyerahkan masalah saya terima pemeliharaannya. Ini tindakan yang paling dahsyat yang saudara bisa lakukan. Saudara luar biasa mendengar hal yang sederhana, tapi ini paling dahsyat yang saudara bisa lakukan. Artinya bisa menyerahkan, mengizinkan Tuhan take over gitu ya, menyelesaikan semua masalah saudara. Nggak peduli saya segede apapun. Ya, amin. Masalah besar itu nggak ada masalah kalau solusinya ada. Kaleb bilang, raksasa besar, Tuhan lebih besar. Bagi yang nggak percaya, masalah besar sampai mati itu, kita dimakan katanya. Kaleb bilang, raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Saudara punya Tuhan yang berkata, serahkan aja. Ya, lempar, bahkan bahasa ininya ya, lempar. Nanti kita baca ayatnya ya. Jadi ke dalam tangannya, ya, berserah bukan pasrah, saudara. Bukan kalah di pojokan. Mengakui, Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Saya khotbah, Tuhan saya nggak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Saya ditanya anak saya, dia belum tanya apa-apa, saudara, berbilang ini, pipi. Wah, pasti mau nanya nih. Tuhan, Engkau hikmat saya nggak sanggup, Engkau sanggup. Ya, lempar semua tadi. Stres, khawatir, gelisah. Ya, serahkan. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Cast bahkan. Bahasa Inggrisnya, cast your cares. Lempar. Sama-sama katakan lempar. Kalian punya masalah apa sekarang? Sakit perut pak saya. Lempar sakit perut saudara sama Tuhan. Nggak punya duit saya, Tuhan. Lempar masalah saudara. Saudara, gampang kan? Tuhan, saya nggak punya uang Tuhan. Saya mesti bayar kontrakan. Saya lempar kepadamu Tuhan. Terus iblis bilang, bayar. Bukan urusan saya lagi, urusan Tuhan. Oh, enak aja. Nah, saudara tenang aja. Ya, Tuhan bukan urusanku lagi, urusanmu. Sama-sama katakan, enak ya. Itu tindakan yang paling hebat loh. Tindakan yang paling luar biasa, paling dahsyat yang kita bisa lakukan. Bukan hanya masalah kecil. Kecil besar, kalau itu penting buat saudara, penting buat Tuhan. Ya, dan katakan saya hanya rest, saya hanya beristirahat dan bersandar kepada kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu saja Tuhan. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Nah, kan kunci masuk kanan ya, sudah bisa lihat khotbah-khotbah saya yang sebelumnya. Berdirilah tetap, berdiri aja, withstand. Sama-sama katakan berdiri teguh, berdiri aja. Saya dipelihara Tuhan, tuh berdiri aja. Burung di udara aja dipelihara sama Tuhan, nggak satu jatuh ke tanah. Punya anak 3 di sarangnya, diberi makan. Saya lebih berharga dari banyak burung pipit gitu.
yang nggak ada harganya. Sudah paham? Keselamatan, dibilang lihatlah keselamatan. Kalau kita dibilang suruh lihat, ya kita lihat dari Tuhan. Jadi jangan anggap remeh. Kalau dibilang gini, serahkanlah, lemparlah. Ya, masalahmu, persoalanmu tadi kan, kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku yang memelihara kamu. Lempar masalah, terima pemeliharaan. Sama-sama katakan, lempar masalah, terima pemeliharaan Tuhan. Jangan takut. Ya, makanya dikatakan ini, lihatlah keselamatan. Keselamatan itu Yesua, ya, Yesus. Keselamatan itu soteria bahasa Yunaninya. Komplit, utuh, segala aspek. Dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu, nggak ditunda hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, ya, orang Mesir yang kamu lihat hari ini, ya, tidak akan kamu lihat lagi. Orang Mesir bekerja mau bunuh orang Israel, udah keluar, mau dibunuh juga. Musa bilang ini, lihat Tuhan, orang Mesir yang kamu lihat hari ini, nggak kamu lihat lagi selama-lamanya. Kenapa? Tuhan buka jalan, laut Teberau, laut merah, yang adalah gambaran salib. Di seberang, orang Mesir mana? Udah pada mati, berhamparan di tepi pantai. Karena orang Israel lewat, Mesir mati. Jadi saudara lihat ya Pak, di dari seberang. Saudara masih stres nggak? Enggak, stres lempar. Masih khawatir nggak? Khawatir lempar. Masih gelisah nggak? Gelisah lempar. Kok Pak lempar-lempar? Ya Tuhan bilang lempar. Because I cares. Because karena saya memelihara kamu. Nggak dilihat lagi selama-lamanya, saudara. Sama-sama katakan, saya nggak lihat lagi masalah saya selama-lamanya. Manusia lama saya, kekurangan uang saya, penyakit saya, masalah keluarga saya, masalah apa lagi? Masa depan, kekhawatiran, ketakutan, semua, saudara. Saudara tidak lihat lagi. Saudara gini ya, saudara tuh mendengar, waduh, yang dunia nggak bisa dapat, saudara. Hanya ada di dalam Yesus. Saudara, walaupun saudara ada di dalam dunia ini, saudara bukan dari dunia ini. Saudara warga negara surga. Haleluya. Saya ngomong begini ya bukan ngomong asbun loh, enggak loh ya. Beneran. Kayak lagi sama-sama saya katakan, masalah itu bukan masalah jika ada solusi. Amin. Ya, makanya keselamatan Yesua itu solusi. Dia adalah terang, ialah jalan, keselamatan, dan hidup. Ya, kita itu seperti gini. Punya masalah, aduh mumet, aduh nggak ada jalan, aduh nggak jalan. Tiba-tiba lihat Yesus, ting, saya tahu. Ya, saudara mungkin lagi mumet, PPKM, mau makan apa? Tadi ada teman-teman saya juga, ya, di WA Group di Jakarta, hari-hari ini yang susah, mau keluar aja susah, gimana mau cari makan? Gimana mau cari duit? Mau ini tunggu meledak lah. Kenapa? Enggak. Ya, ya saya ingat, jadi manusia itu seperti ini sekarang hari-hari ini. Ada 2 burung di dahan. Yang burung yang satu bilang gini, teman, lihat tuh, manusia mukanya pada asem aja, pada tertunduk, pada malu, pada asam, khawatir. Kenapa ya mereka begitu khawatir hidupnya? Kenapa ya mereka begitu takut? Kenapa ya mereka begitu gelisah, cemas? Burung yang satu bilang gini, mereka nggak punya bapak seperti kita. Saudara paham? Dan saudara punya bapak yang luar biasa ya. Jadi buku ini tentang kebenaran atau saran lempar praktis. Lempar sekali dan untuk selama-lamanya. Ya, apa yang sudah lempar jangan diambil lagi. Stres, khawatir, gelisah, lempar. Ya, seperti bola, lempar ke Tuhan dan kita bilang, Tuhan bukan urusan saya, urusanmu.
Gimana nanti anak kamu mau makan? Gimana dia mau sekolah? Bayar uang sekolah? Lempar sekali kepada Tuhan. Bukan urusan saya lagi Tuhan, urusanmu. Tuhan gak akan bilang gini, enak aja lo Melki, lu yang bikin masalah, lu yang bikin anak, gue yang suruh tanggung jawab. Oh, gak begitu saudara. Tuhan yang bilang ini, sini kasih saya. Saudara, Tuhan lihat iman dalam diri saudara dan saya. Itulah iman. Saya baca bahasa Amplified-nya ya, dari 1 Petrus 5 ayat 7. Dia bilang gini, saya terjemahkan aja langsung ya. Lempar segala khawatirmu, segala gelisah, segala cemas, segala masalahmu. Ya, itu ya benar ya. Gelisah, cemas, segala masalahmu. Ya, sekali dan untuk selama-lamanya. Karena Tuhan melakukan apa? Karyanya sekali dan untuk selama-lamanya. Satu kali Tuhan sudah melakukan 2000 tahun yang lalu, menanggung semua masalah saudara, stres, khawatir, cemas saudara, ketakutan saudara, efeknya untuk selama-lamanya. Once and for all. Ya, kepadanya tuh. Lempar. Sebab ia memelihara kamu dengan kasih sayang yang terdalam dan menjagamu dengan penuh perhatian. Dia memelihara kamu tuh bukan memelihara, ya asal aja deh. Ya, ada teman anak saya atau ada orang ya pelihara sugar glider. Nah, anak saya suka sugar glider. Pertama senang, lama-lama bosan, didiemin aja, nggak dipelihara, kandangnya nggak dibersihin, bau, menderita, beranak pinak lagi. Bukan kayak gitu. Manusia pelihara bisa bosan. Tuhan tidak ya. Jadi takut apapun, segala soal besar atau kecil, segala aspek. Tuhan menanti kita untuk kita mengizinkan dia ambil alih. Sama-sama katakan, saya mau Tuhan ambil alih masalah saya. Tuhan bilang lempar kok. Lempar. Tuhan bukan urusan saya lagi, urusanmu. Dunia sih boleh bilang ya, wah nggak bertanggung jawab. Ya, tidak mencemaskan itu tidak bertanggung jawab. Ya, itu sama aja gini, saudara. Ini kalau ini batu, ya, saudara genggam gini, pencet, saudara harapkan keluar air, tetap nggak keluar air. Kalau ada pencet lagi, paling keluar darah saudara. Ya, jadi ini pertanyaan retoris Tuhan Yesus. Ya, pertanyaan retoris gini, pertanyaan yang nggak perlu dijawab sebenarnya. Tapi Tuhan itu mau negesin buat saudara dan saya ya. Lukas 12 ayat 25. Siapa katanya? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya, karena dia khawatir, dapat menambah sehasta saja atau sehasta pada jalan hidupnya? Sehasta itu semana sih? Sejengkal. Ya, selangkah gitu, sejengkal. Sejengkal 25 cm lah, nggak sampai ya. Sejengkal. Siapa yang bisa nambahin? Ya. Atau bisa mengubah apapun. Tambah parah Anda dengan kekhawatirannya. Ya. Tambah mendekin umur Anda banyak dengan kekhawatirannya. Kalau saudara bisa bilang iya ya Tuhan, kalau gitu gimana dong? Lempar ke saya, izinkan saya ambil alih. Siap Tuhan, siap. Saudara mengalami apa? Aku datang supaya kamu boleh hidup dan boleh jadi segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Tuhan Yesus itu datang dari surga ke bumi hanya untuk tujuan saudara hidup Zoe, hidup Zoe, hidup yang benar-benar hidup benar-benar berkualitas, hidup yang benar-benar remain life tuh apa tuh, hidup dan dijagai gitu, dipelihara, terus hidup yang berkualitas dan hidup yang berkelimpahan. Berarti hidup dari saudara di dalam roh saudara itu berkelimpahan kemana? Ke jiwa saudara. Pikiran saudara fresh, pikiran Kristus, supaya benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, sebut kebajikan, patut dipuji. Pikiran saudara fresh.
Perasaan saudara nggak on off, nggak moody. Perasaan gue nggak enak, gue nggak bisa tidur. Nggak gitu, saudara. Kehendak saudara, kehendak Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Allah mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Banyak banget, Pak. Ya iya. Di dalam jiwa saudara apa? Fresh. Kok bisa tahu itu semua? Ya kita dengar aja. Memberi telinga, memberi perhatian kepada Tuhan. Dan itu mengalir kepada tubuh saudara. Wow, luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus itu, kita lihat aja, dia sangat mengasihi kita. Dia ingin kita melempar semua persoalan kita kepadanya. Ya saya lempar aja, mau kecil mau besar. Saya bilang, Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Jangan cuma Tuhan saya nggak sanggup, terus diam aja. Bukan, Tuhan sanggup. Ingat ya, berserah bukan pasrah. Di pojokan pasrah. Ya kalau pasrah sama Tuhan masih mending lah ya. Tapi memang Tuhan bukan buat ngancam kita kok. Pasrah deh Tuhan, mau digebuk-gebuk, bukan. Ya, di pojokan kalah sama musuh, pasrah deh. Berserah. Lempar. Pasti saudara itu tidak lagi tadi stres, khawatir, gelisah. Ya tadi kan buku ini bicara tentang apa? Membebaskan kita dari stres, khawatir, gelisah. Stres, khawatir, gelisah. SKG. Nah, gampang ya. Dan Roh Kudus akan menuntun kita. Ya, jangan takut. Jadi lempar, lihat solusi, istirahat. Ya. Jadi penulis buku ini, Pastor Prince, melihat bahwa ada penglihatan dari surga, ada pipa-pipa yang lembut, pipa-pipa warna emas, mengalirkan cairan emas, minyak emas kepada setiap area dari kehidupan orang percaya. Ya, jadi area-area itu, semua area, semua dimensi, semua spektrum, masalah kesehatan, keluarga, keuangan, bisnis, usaha, apalagi ya, masalah sekolah, masalah tadi kesehatan juga ada, perlindungan misalnya dari kecelakaan, dari bencana, dari tragedi, kerusakan rumah tangga. Pokoknya kesehatan tuh mencakup roh, jiwa, tubuh, semua. Ya, juga ada perjalanan secara rohani juga. Ya, jangan takut semua ya. Itu itu masalah jasmani, enggak. Jasmani, rohani, materi, semua. Ya. Kalau dengan roh, urapan, semua tuh mengalir dalam setiap area. Nah, stres, khawatir, gelisah itu memencet ujung pipa. Misalnya saudara khawatir nih, saya khawatir tuh sama anak saya tuh, saya paling khawatir, wah cemas, kalau saya tuh khawatir. Saudara tuh pencet di ujung pipa. Ya, saudara jangan bilang gini, wah jangan khawatir, supaya Tuhan nanti memberkati kita, mengalirkan berkat. Saudara dengar saudara, alirannya itu tetap lancar. Dari surga itu tidak habis-habis, tetap lancar ke semua aspek area hidup saudara dan saya. Di ujung yang masalah, saudara khawatir soal duit aja, dikit-dikit saudara khawatir soal duit aja. Ya bapak enak, atau itu orang itu enak, kaya raya. Saudara, ya orang cinta uang atau khawatir soal duit itu bukan monopoli orang apa? Orang miskin kayak orang kaya. Orang kaya cinta uang banyak, tapi yang nggak cinta uang juga banyak. Orang miskin apalagi, siang malam pikirannya uang. Banyak nggak lebih khawatir soal duit? Ya lebih banyak lagi. Tapi ada orang miskin nggak pernah khawatir, ada nggak? Banyak juga. Untuk area itu. Nah, ketika saudara berserah, ngalir lagi. Ya ketika saudara katakan, Tuhan, urusan duit buat bayar uang sekolah anak saya, bukan urusan saya Tuhan, urusanmu. Ya, Zakaria 4 ayat 12. Untuk kedua kalinya berpikirlah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ada pohon zaitun, ada mengalirkan pipa emas, cairan emas dari pipa emas, golden oil dari golden pipe. Lihat ya, berarti apa yang dikasih lihat oleh Tuhan dan setiap area hidup kita
itu mengalir cairan emas. Artinya ada berkat-berkat dari surga, ya. Jadi waktu kita berserah, kita melihat pemeliharaan yang mengalir, Tuhan, kita tahu, wah, Tuhan sudah bayar lunas. Ya, Tuhan sudah bayar lunas semua cairan emas yang mengalir tanpa henti, continue memelihara kehidupan kita dalam segala aspek. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Dalam bagian yang pertama, pendahuluan dan bab yang pertama tentang menjalani hidup berserah. Kami sudah belajar tentang berserah, kami sudah belajar Tuhan tentang melempar kepada Yesus. Kami nggak mau pegang, nggak mau pencet ujung pipa yang memberhentikan aliran yang dari surga yang terus lancar, yang terus tersedia. Karena kami beloved, karena kami yang dikasihi, karena kami yang dicintai, karena kami selalu berkenan kepadamu. Bukan karena kami baik, tapi karena Yesus sudah kerjakan semua, selesai, lengkap, sudah terlaksana. Kami mau hidup, Tuhan, bebas dari stres, khawatir, gelisah, cemas. Kami mau beristirahat, bersandar hanya kepada kemurahan-Mu yang tidak layak kami terima dan kebaikan-Mu saja. Dan saudara, kalau saudara mendengar tayangan ini dan berkata, saya belum pernah terima Yesus, saya mau hidup bebas dari stres, khawatir, dan segala gelisah ketakutan saya. Saudara dapat berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara pribadi. Mari kita berdoa, ikuti kata-kata saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya dan menerima Engkau hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mengaku dengan mulut, percaya dengan hati saya. Dan sekarang saya diselamatkan selama-lamanya. Saya menerima, bebas daripada stres, khawatir, dan cemas gelisah. Saya sudah mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan didudukan bersama Kristus selama-lamanya. Itulah kedudukan status saya sekarang. Saya adalah anak-Mu yang dicintai, dikasihi, diterima selalu, dikenal selalu. Terima kasih Bapak. Saya lempar masalah saya. Semua doa lagi ya. Lempar situasi keadaan buruk saya. Sebut saudara, lempar kepada Yesus. Dan saya terima Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu yang begitu lekat, begitu dekat, begitu mengasihi, begitu dalam buat hidup saya. Sekali dan untuk selama-lamanya saya lempar semuanya urusan-Mu Tuhan, bukan urusanku lagi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.